warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Coba tebak. Betul sekali, gambar ini adalah gambar virus. Tahu nggak sih contoh virus yang baru-baru ini mewabah dan menyebar di Indonesia? Pasti kalian tahu. Namanya adalah COVID-19. Bentuknya menarik sekali ya, seperti matahari. Kalau di bagian matahari ini seperti corona. Nah, tapi virus ini sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Nah, virus COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan di Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke semua negara di dunia, termasuk Indonesia, dan menyebar dalam waktu beberapa bulan saja. Dalam rentang waktu 1 tahun, nah ini diperoleh data sebanyak 6,54 juta kasus dan total kematian ada 159.000. Wow, jumlah yang sangat fantastis ya teman-teman. Maka dari itu kita harus selalu menjaga kesehatan dan jangan malas berolahraga serta minum vitamin C agar tidak tertular virus COVID-19. Sebenarnya kita mau belajar apa sih? Nah, kali ini kita akan belajar tentang virus ya teman-teman. Pertama ada sejarah virus. Nah, siapa sih penemu virus? Apakah kalian tahu? Nah, ini dia penemu virus. Ada 4 tokoh penemu virus. Yang pertama adalah Adolf Meyer. Nah, Adolf Meyer berasal dari Jerman. Adolf Meyer merupakan tokoh penemu virus pertama. Melansir dari Rumah Belajar Kemendikbud pada tahun 1833, ada seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman bernama Adolf Meyer yang mencari penyebab penyakit mozaik yang menyerang tanaman tembakau. Ia mencoba menyemprotkan getah tanaman sakit ke tanaman sehat, hasilnya tanaman sehat tertular. Terus yang kedua ada Dmitri Ivanovsky. Nah, Dmitri berasal dari Rusia. Dmitri ini mencoba menyaring getah tanaman yang sakit dengan filter bakteri sebelum disemprotkan ke tanaman sehat. Hasilnya tanaman sehat tetap tertular. Yang ketiga adalah Martinus W. Benjamin. Martinus W. Benjamin berasal dari Belanda. Martinus menemukan bahwa partikel yang dapat bereproduksi pada tanaman tapi tidak ada medium pertumbuhan bakteri. Ia menyimpulkan bahwa partikel itu hanya dapat hidup pada bakteri hidup yang diserangnya, pada makhluk hidup yang diserangnya. Lalu yang terakhir ada Mendel M. Stanley. Wendell M. Stanley berasal dari Amerika. Nah, Wendell melanjutkan penemuan dari Martinus W. Benjamin. Nah, Wendell berhasil mengkristalkan partikel tersebut. Lalu partikel tersebut dinamai tobacco mosaic virus. Setelah mengetahui sejarah virus, jadi apa sih virus? Tahu nggak? Nah, virus merupakan mikroorganisme yang bersifat parasit yang membutuhkan sel inang untuk bertahan hidup. Nah, virus merupakan mikroorganisme yang ukurannya lebih kecil dari bakteri dan menginfeksi makhluk hidup. Virus memiliki ciri-ciri ya, di antaranya adalah sangat kecil, yaitu 20-300 nanometer dengan diameter 17 nanometer. Hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron, bersifat parasit obligat, tubuh hanya tersusun dari sumber protein dan asam nukleat, tidak dapat diendapkan tetapi dapat dikristalkan, tidak dapat bergerak, tidak dapat membelah diri, tidak bernafas, tidak tumbuh, dan tidak mengalami ekskresi. Nah, bentuknya bervariasi, ada kotak, silindris, batang, bulat, seperti huruf T, dan seperti kubus. Nah, ini adalah salah satu gambar virus ya. Nah, ini adalah gambar virus bakteriofag. Di sini ada kelihatan strukturnya, ada kapsid, DNA, ada leher, ada selubung ekor, ada rambut ekor, ada papan dasar, dan ada jarum penusuknya. Salah satu ciri virus adalah parasit obligat. Apa sih parasit obligat itu? Virus merupakan makhluk hidup yang bersifat parasit obligat intraseluler, yaitu virus hanya dapat hidup di dalam organisme tertentu yang cocok dan membutuhkan inang dalam melangsungkan hidupnya. Hal ini disebabkan karena virus tidak memiliki struktur yang dapat menunjang kehidupannya selama berada di luar inang. Virus ternyata memiliki kemampuan memperbanyak diri loh. Apa namanya coba? Namanya adalah replikasi. Ada 2 cara replikasi virus, yaitu secara litik dan secara lisogeni. Nah, kalau secara litik virus akan menghancurkan sel inang atau bakteri setelah melakukan reproduksi. Sedangkan secara lisogeni virus tidak menghancurkan sel inang. Nah, tetapi virus berintegrasi dengan DNA sel bakteri, yaitu saat bakteri berkembang biak atau membelah, virus juga ikut membelah. Nah, virus memiliki berbagai peranan penting di dalam kehidupan, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Terdapat 2 peran virus yang merugikan dan menguntungkan. Pertama adalah peran yang merugikan. Yang pertama, peran merugikannya itu bagi manusia ya. Nah, bagi manusia itu ada COVID-19. Nah, bisa dilihat gambarnya. Terus ada influenza, ada HIV, ada hepatitis, ada Ebola, dan
ada cacar air, dan masih banyak lagi ya. Nah, peran merugikan bagi hewan. Nah, ada apa saja? Ada sakit kuku dan mulut pada sapi dan kerbau. Seperti ini gambarnya. Terus ada tetewang pada unggas, terutama itu pada ayam ya. Seperti ini. Nah, terus ada rabies pada anjing. Terus ada kanker pada ayam. Terus ada flu burung. Selanjutnya adalah pada tumbuhan ya, ada penyakit mozaik tembakau. Nah, seperti ini gambarnya, ada kuning-kuningnya di daunnya. Terus ada tumor tanaman padi, ada penyakit degenerasi pembuluh tapis tanaman jeruk, ada penyakit pada tanaman pit, terus daun menggulung pada di sini gambarnya ada kubis lobak. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kerugian virus nih. Nah, yang selanjutnya adalah peran virus yang menguntungkan. Nah, virus biasanya digunakan dalam bidang penelitian dan kedokteran. Nah, di antaranya adalah memproduksi vaksin, membuat antitoksin, melemahkan bakteri patogen, dan sebagai alat diagnosis. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham materi virus pada pertemuan kali ini? Nah, selanjutnya ada latihan soal nih. Nah, nomor 1, coba kalian jawab ya. Nah, virus merupakan mikroorganisme yang membutuhkan sel inang untuk bertahan hidup. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa virus bersifat apa? Coba silahkan jawab ya. Nah, untuk lebih lengkapnya, klik link Google Form ini ya teman-teman. Nah, https from link sudah saya taruh di box deskripsi ya. Oke, untuk tambahan materi silahkan klik YouTube ini ya teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.